Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Pada sehat? Alhamdulillah, pada sehat ya? Ya, sehat. Ya, kemarin kan habis liburan ya? Habis libur akhir semester yang pertama, jadi insya Allah di awal-awal pembelajaran semester kedua ini bisa lebih semangat ya. Tahun baru harus ada semangat baru. Resolusi baru. Jadi semangat ya untuk belajar sosiologi ya. Semangat. Oke ya. Kemudian untuk lebih menambah keberkahan dari proses yang akan kita jalani pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan kepada ketua kelas Muhammad Arif ya. Dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk lebih menambah keberkahan dan kebermanfaatan ya dari proses yang akan kita lalui pada hari ini, kita juga tadarus terlebih dahulu ya. Untuk tadarus kali ini kita akan membaca surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil. Ya. Oke. Ya, tadarus dulu surat Al-Fil ya. Mungkin kepada Siti Mutia ya untuk memimpin temannya tadarus terlebih dahulu ya. Silahkan Siti Mutia. Baik, kita tadarus terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Siti Mutia yang sudah membimbing ya dan juga memimpin tadarus pada pertemuan hari ini. Semoga dengan tadi kita sudah berdoa, kemudian tadarus, ada keberkahan ya, seperti yang tadi Bapak bilang, ada kebermanfaatan dari ilmu yang akan kita dapat nantinya. Minimal untuk diri kita sendiri dan lebih luas untuk masyarakat ya. Kemudian berdoa sudah, tadarus sudah. Nah, ini Bapak mau cek dulu nih. Mungkin yang masih ada di kolong mejanya masih ada sampah, coba dicek dulu, dibersihkan dulu ya. Biar kelas kita itu benar-benar siap dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar ya. Sudah bersih? Sudah. Tidak ada sampah lagi ya?
Ya, sudah ada ya. Kemudian yang pakaiannya masih belum rapi, masih acak-acakan, dirapikan terlebih dahulu ya. Ya, siapkan alat tulisnya ya. Ya, pokoknya harus sudah siap, kelasnya bersih. Siswa-siswinya juga harus sudah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Pokoknya siap 100% untuk melaksanakan proses pembelajaran sosiologi. Oke, sudah semua? Sudah rapi ya? Oke, sudah bersih juga. Kayaknya emang tiketnya berjalan ya di kelas ini ya. Luar biasa. Bapak mau cek dulu ini. Apa semuanya hadir pada kesempatan hari ini? Hadir ya. Baik, untuk lebih fiksasi lagi ya, kita presensi dulu ya. Bapak absen dulu ya. Nanti yang Bapak sebutkan atau panggil namanya, angkat tangan ya. Alivia Rahmawati hadir. Anggun Ayu Nurasih hadir. Anita hadir. Anita hadir. Efriza hadir. Efriza hadir. Erni Prihatini hadir juga. Hilma Husnia hadir. Hilmi Nuraja hadir juga. Isnaini hadir. Iya, Isnaini. Muhammad Arif hadir. Muhammad Ripai hadir. Muhammad Syafiq hadir ya. Naimah Zahra hadir. Natasha hadir. Iya. Rigan hadir. Ririn Nuraini hadir. Rizky Ramadan hadir. Resa Agistiani hadir juga. Saskia Oktaviani hadir. Cindy Aulia hadir. Siti Mutia hadir. Ya, ada yang belum Bapak panggil? Sudah semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti lengkap. Hari ini semuanya hadir dan siap mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk lebih menambah rasa kecintaan kita kepada tanah air, kita juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Ya, silakan semuanya berdiri dulu ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Bapak minta kepada Mbak Erni ya, yang menjadi dirijen, memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon untuk sikap sempurna semuanya ya. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Mbak Erni. Silakan teman-teman siswa untuk duduk kembali ya. Ya, teman-teman siswa, jangan tegang dong, santai aja ya. Santai aja ya. Awal-awal tahun itu harus ada semangat baru kan, seperti yang tadi Bapak bilang. Nah, pada kesempatan hari ini ya,
Bapak ini akan menyampaikan materi, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi tersebut, Bapak mau tanya dulu nih ke teman-teman siswa. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin kita belajar apa sih? Ya, Hilma mungkin? Membuat mind mapping tentang contoh-contoh perubahan sosial, Pak. Membuat mind mapping tentang contoh-contoh perubahan sosial. Oke ya, kalau kemarin kita sempat buat mind mapping ya. Mind mapping kemudian teman-teman siswa itu presentasikan ya. Oke. Mind mapping tentang contoh-contoh perubahan sosial. Nah, apa saja kira-kira contoh-contoh dari perubahan sosial itu? Ayo. Ya, Ripai. Perubahan sistem produksi, Pak. Perubahan sistem produksi. Oke, ada yang lain? Ya, Efrija? Perubahan sikap, peran, dan struktur yang ada di masyarakat, Pak. Perubahan peran, terus sikap dan struktur yang ada di masyarakat. Baik ya. Jadi memang pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari definisi ya. Tadi benar yang disampaikan oleh Ripai, yang disampaikan oleh Efrija, bahwa perubahan itu tuh ada di sekitar kita. Ya, meliputi ada sistem produksi ya. Kemudian tadi Efrija bilang ada yang namanya perubahan sikap, perubahan peran, bahkan struktur di masyarakat kita. Ya, jadi teman-teman di dalam masyarakat kita itu senantiasa mengalami perubahan ya. Sedikit banyak, cepat lambat, perubahan itu ada di sekitar kita. Dan bagaimana sikap kita? Nah, kita harus bisa bersikap kritis terkait dengan perubahan itu sendiri. Kemudian apa-apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan. Dari harapannya dengan kita mempelajari dampak perubahan sosial ini, kita bisa bersikap lebih bijaksana, lebih baik. Agar apa? Agar kita tidak terbawa oleh arus perubahan yang sifatnya negatif. Oke ya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Kalau sebelumnya kan berbasis proyek. Kita melakukan pembelajaran yang ada hasil karyanya. Kalau pertemuan kebulannya itu sebelumnya adalah membuat mind mapping tentang contoh-contoh perubahan sosial. Nah, kalau sekarang pembelajaran berbasis masalah. Harapannya apa? Dari pembelajaran ini tujuannya apa? Ya. Teman-teman itu bisa menganalisis dampak-dampak perubahan sosial, kemudian nanti berdiskusi, berpikir kritis ya. Ya, harapannya tadi kita tuh bisa tahu, oh ini dampak perubahan sosial gitu kan. Terus bagaimana kita bersikap ya. Dan juga nantinya kita bisa membantu mencarikan alternatif solusinya, semisal dampak dari perubahan sosial tersebut mengarah ke hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi nanti kita akan lebih banyak yang namanya diskusi lah. Diskusi, menganalisis ya terkait dengan apa-apa saja sih dampak-dampak dari perubahan sosial itu sendiri. Oke. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materinya ya, memaparkan materi tentang dampak-dampak perubahan sosial, Bapak ingin menampilkan dulu gambar ya atau foto. Nah, ini materinya kita akan bicarakan pada pertemuan hari ini, dan ini gambarnya, ini fotonya. Nah, kira-kira dari dua gambar ini apa yang bisa teman-teman analisis? Kira-kira maknanya apa nih dua gambar ini nih? Ada yang sebelah kiri ya, kiri Bapak ya. Ada yang sebelah kanan. Kira-kira apa nih makna dari dua gambar ini? Pemahaman apa? Oke, Natasha. Pekerjaan perempuan zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda. Kalau perempuan zaman dulu dia lebih cenderung ke pekerjaan hanya rumah saja dan hanya mengurus keluarganya. Dan kalau misalnya pekerjaan yang sekarang itu kebanyakan kerjanya di masyarakat kantoran, jadi wanita karir gitu Pak. Jadi waktu zaman dulu, wanita zaman dulu kerjanya hanya di rumah atau mengerjakan rumah saja, pekerjaan rumah. Dan kalau yang sekarang kerjanya kebanyakan jadi di bagian masyarakat ataupun kantoran. Cuma ngurus-ngurus rumah aja ya. Jadi nggak seperti sekarang ya. Bener begitu teman-teman? Benar.
Iya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini lebih kepada profesi ya, profesi atau pekerjaan gambaran perempuan zaman sekarang ya, zaman now ya. Nah, kalau ini nih gambaran perempuan di zaman dulu ya. Ini kira-kira nih gambar ini lagi apa ini? Numbuk padi. Padi ditumbuk bener. Ya, numbuk padi ya. Kalau sekarang masih ada nggak kayak gini? Masih ada apa enggak? Jarang sekali ya. Kalau dibilang nggak ada, saya rasa sih masih ada ya. Cuma ya jarang kita temui ya. Tapi kalau yang kayak gini nih, yang sebelah kanan Bapak nih, ini kayaknya sekarang banyak sekali ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat, inilah adalah dampak dari perubahan sosial. Kalau dulu itu yang namanya perempuan, ya cukup, tadi kata Natasha ya, itu cuma ya bekerjanya di sektor rumah tangga aja, ya kan ya. Bahkan sempat dulu ada yang bilang, yang namanya perempuan itu nggak perlu sekolah, ya nggak? Iya, nggak perlu punya pendidikan yang tinggi, karena akhirnya ujung-ujungnya kerjanya kemana? Dapur, apalagi sumur, apalagi kasur ya, Hari bilang kasur ya, dapur, sumur, kasur ya. Dapur itu yang masak buat suaminya, buat keluarganya, sumur ya nyuci, nimba air ya kan. Kalau kasur bersih-bersih ya, bersih-bersih kamar tidur ya, mengurus suami. Makanya ini sebenarnya kalau kita lihat dulu itu tuh pekerjaan perempuan itu lebih berat dibandingkan pekerjaan laki-laki. Kalau laki-laki itu kerjanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan dari terbit fajar sampai tertutupnya mata suami. Iya, karena apa ya tadi? Dapur, sumur, kasur ya. Tapi sekarang kayak gitu nggak? Ya masih ada kayak gitu ya. Karena memang salah satu kewajiban wanita atau perempuan di sini mengurus rumah. Nah, ya. Tapi kalian pengen nggak seperti yang ini nih? Pengen ya? Makanya kalau sekarang ada jalan untuk perempuan itu bisa meningkatkan karirnya, pendidikannya, bahkan kepribadiannya. Maka teman-teman yang perempuan dalam hal ini jangan mau kalah lah sama laki. Ya, jadi kita harus bisa berlomba dalam rangka mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik ya. Karena ini dampak ya. Kalau dulu tuh masih seperti ini nih ya kerjaannya nih. Kalau sekarang ya masih ada tapi jarang sekali ya. Kalau yang sekarang nih, ini berubah nih ya. Pendidikan kita untuk perempuan itu sekarang sama dengan laki-laki. Itu tuh dulu dimulai kenapa ada pendidikan untuk perempuan tuh di zamannya siapa kira-kira? Ada pejuang perempuan, pahlawan perempuan. Nah ini kita berbicara sejarah sedikit. Ya, Raden Ajeng Kartini. Kalau di Jawa Barat ada juga tokoh pergerakan. Kalau dari Jawa Tengah itu kan ya Raden Ajeng Kartini ya. Kalau dari Jawa Barat ada juga tokoh pergerakan wanita. Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika. Dengan yang namanya Sekolah Keutamaan Istri. Ya. Taman istri bukan Islam. Sekolah Keutamaan Istri ya. Kita berterima kasih kepada mereka ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Next. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, tadi ada gambar. Nah, sekarang ada video nih yang Bapak mau tayangkan. Nah, kita simak baik-baik ya. Oke. Wih, tar dulu, trouble. Oke ya. Oke, trouble biasa nih. Ya. Setelah kita mempelajari apa itu perubahan sosial, Ya, minggu lalu ya. Pertemuan sebelumnya ya. Untuk mengenal jenis-jenis perubahan sosial. Nah, jenis-jenis sebenarnya juga sama. Ya, pertemuan sebelumnya. Teman-teman, yuk kita mulai bahas satu persatu. Ya. Kalau kamu mendengar kata waktu, yang ada dalam pikiran kamu itu cepat dan lambat. Begitu juga dalam hal ini, ada istilah evolusi. Ya, ada evolusi ya. Perubahan sosial. Sebelumnya kita sudah bahas ini ya. Oke. Yang lama di dalam sistem masyarakat. Misalnya nih,
mata pencaharian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Kubu masih sering menjalankan aktivitas lamanya, yakni berburu dan meramu sebagai cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, ternyata masih ada ya orang-orang seperti itu ya, Kamu berburu pasti gitu sudah ya. tidak asing lagi bukan dengan istilah revolusi. Revolusi. Perubahan sistem pekerjaan Apa revolusi? dan tenaga Yang cepat ya? manusia Ya, inilah perubahan yang cepat. yang disebut sebagai perubahan revolusi. Sebab perubahan yang terjadi Ya. terlalu cepat dan besar-besaran. Lalu ada perubahan yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung. Ada yang langsung, tidak langsung. Jika perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung atau perubahan kecil itu, seperti halnya pada zaman dulu, wanita yang tinggal di Jawa biasanya memakai kebaya. Tapi sekarang semakin banyaknya variasi model pakaian yang bisa dipilih untuk digunakan. Sedangkan perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau perubahan besar itu terjadi pada petani yang dulunya menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah, sekarang digantikan oleh mesin traktor agar lebih praktis. Dulu, ayah harus pergi ke bank dulu ketika hendak mengirim uang untuk apa di luar kota. Nah, kini hanya dengan satu klik di Android saja, ayah bisa melakukan transfer kapan saja dan di mana saja melalui fitur M-Banking. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang dikehendaki, di mana perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Jika ada perubahan yang dikehendaki, pastilah ada perubahan yang tidak dikehendaki, bukan? Perubahan tidak dikehendaki seringkali membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Misalnya nih, adanya internet yang memudahkan kita mencari segala informasi dan wawasan, terkadang juga menjadi penyebab munculnya informasi hoax dan ujaran kebencian yang tersebar akibat perkembangan internet yang luas. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu akan menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang ditimbulkan bisa positif dan negatif. Kira-kira apa saja ya untuk mengetahuinya? Yuk simak penjelasannya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma baru telah terbentuk, terciptanya lapangan kerja baru, serta efektivitas dan efisiensi kerja meningkat, termasuk ke dalam dampak positif yang harus kita dukung. Karena dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Nah, kita sebagai generasi milenial harus membentengi diri dengan ilmu pengetahuan agar tidak mudah terpengaruh oleh arus perubahan sosial yang berdampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya terjadinya pergejolakan daerah, disintegrasi sosial, kenakalan remaja, kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat berkurang, lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal, hingga munculnya paham duniawi inilah yang harus diantisipasi oleh generasi milenial agar tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Di mana sudah paham kan mengenai jenis perubahan sosial dan dampaknya? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Oke, sampai selesai dulu ya. Iya. Tadi kita udah simak ya. Cukup menarik gak? Cukup menarik ya. Cukup menarik, singkat, tapi semoga ada informasi yang bisa kita dapat. Nah, dari video yang barusan kita tonton bersama, apa yang bisa teman-teman mungkin ambil? Ya, Anita, silakan. Perubahan sosial itu mempunyai dua dampak, yaitu positif sama negatif. Kalau positif itu kayak ngebantu aktivitas masyarakat, kalau negatif itu merugikan masyarakat. Negatif itu yang merugikan, yang positif yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Terima kasih Anita ya atas jawabannya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Anita bahwa kita itu hidup pasti mengalami perubahan. Dan perubahan yang terjadi di hidup kita dalam lingkup masyarakat kita itu senantiasa memberikan dampak. Nah,
dari video yang barusan kita tonton, itu ada dampak yang positif yang membawa kemudahan buat masyarakat, ada juga yang memberikan justru kerugian, ya. Dampak-dampak yang kurang baik itu membawa hal yang negatif. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, ini gambaran lebih ringkasnya lagi ya, lebih lanjut dari yang tadi apa sudah kita tonton di video. Perubahan sosial memiliki dampak positif, ya. Kalau positif itu membawa dampak kebaikan ya bagi masyarakat ya. Kemudian ada cara yang baru dalam kita menghadapi suatu persoalan. Dengan adanya perubahan sosial kita jadi lebih tahu bagaimana sih mengatasi masalah agar tidak timbul yang namanya konflik ya. Kemudian dengan adanya perubahan, pola pikir juga menjadi semakin terbuka. Nah, ini pola pikir yang semakin terbuka masih ada hubungannya dengan taraf pendidikan juga yang semakin meningkat ya. Dengan perubahan sosial ada update ilmu pengetahuan untuk kita, untuk masyarakat ya. Kemudian dengan pendidikan yang semakin baik, pola pikir masyarakat juga akan semakin terbuka ya, tidak tertutup terus ya. Dia mau menerima hal-hal yang baru gitu ya, yang baik, yang baru ya. Kemudian meningkatnya rasa toleransi ya. Meningkatnya toleransi dalam kebebasan beragama juga akan mengalami peningkatan seiring dengan pola pikir yang semakin terbuka. Jadi ini poin 1, 2, 3, 4 masih saling berhubungan ya. Dan meningkatnya rasa kepedulian. Nah, rasa kepedulian ini bisa meningkat kenapa? Karena ada pola pikir yang semakin terbuka. Ada ilmu pengetahuan yang semakin maju, yang mendorong kita bersikap bijaksana juga dalam menghadapi suatu persoalan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut aja dulu? Oke, kita lanjut. Nah, ada dampak positif, ada dampak negatifnya teman-teman ya. Dampak negatifnya apa ya? Bergesernya moral-moral yang terjadi dalam masyarakat ya. Kita bisa lihat teman-teman kita mungkin ada yang berubah dari mereka nggak kira-kira? Apa kira-kira yang berubah dari mereka? Dari penampilan ada? Ada. Penampilannya kayak gimana? Coba. Ayo, kalau kita berbicara perubahan, kurang apa? Lebih terbuka. Dalam hal apa? Dalam hal berpakaian ya. Pakai yang minim-minim ya, baju yang minim-minim, kurang-kurang bahan gitu ya. Ya, kemudian apa? Tidak lagi memegang nilai dan norma dalam menjalani kehidupannya. Jadi ada budaya baru masuk ke kita, terus kita adopsi, kita pakai, tapi kita nggak pilih apakah itu baik buat kita, apakah itu buruk. Akhirnya apa? Nilai-nilai dan norma dalam masyarakat kita mengalami perubahan ya. Dan itu bisa berakibat juga terhadap kepribadian ya, atau identitas suatu masyarakat ya, bisa berubah juga ya. Nah, kemudian bisa juga hilangnya identitas bangsa ya. Hilangnya identitas bangsa ini ya, tidak lagi banyak anak-anak generasi milenial yang menggunakan bahasa Indonesia, lebih kepada bahasa-bahasa gaul ya. Bahasa-bahasa apa tuh? Jaksel ya, yang bahasanya tuh campur-campur gitu ya, ya kan? Whatever terserah lo aja deh, nah kan aneh-aneh gitu ya. Whatever itu apa gitu kan? Itu unik ya, fenomena unik ya. Kemudian ya tadi nih ya, ada pakaian yang cenderung terbuka ya, tadi yang teman-teman bahas juga. Meningkatnya tindak kejahatan atau kriminalitas ya. Perubahan mendorong terciptanya teknologi yang semakin canggih, semakin maju. Tapi juga kejahatan semakin marak, semakin maju juga, semakin canggih ya kan. Dulu pernah nggak ngalamin atau dengar berita yang namanya penipuan online? Enggak. Ya kan, penipuan berbasis toko online. Pernah nggak? Enggak. Penipuan, kasus kejahatan, penculikan di media sosial. Pernah nggak dengar kayak gitu? Enggak. Tapi sekarang banyak nggak kayak gitu? Banyak. Itu juga merupakan dampak negatif dari perubahan sosial. Ya. Oke ya. Ada yang pernah ngalamin? Enggak ya? Nah, semoga enggak ya. Merugikan sekali soalnya ya. Kemudian munculnya sifat-sifat individualistis. Individualistis itu apa sih, teman-teman? Masing-masing. Masing-masing. Lo gue, siapa lo? Siapa gue.
ya kan? Masing-masing, ya kan? Nggak peduli orang-orang itu mau kayak gimana, yang penting urusan gua sendiri beres, gitu ya. Kalau kita lihat gambaran orang-orang yang individualis itu ada di mana kira-kira? Di perkotaan, betul, Eprija. Di perkotaan itu orang-orangnya individualis, ya, rata-rata, meskipun nggak semua. Contoh yang paling simpel, tanya alamat. Kalau di desa, misalkan kita tanya alamat si A, dianterin nggak sampai ke tempatnya? Kalau tahu, dianterin. Bahkan kadang kalau kita lihat ada orang bingung, kita deketin nggak? Orang desa seperti itu ya, polanya seperti itu ya. Kalau orang kota, masing-masing, ya. Jadi lebih ke ya masing-masing tadi ya. Bodoh amat lah gitu kan, orang tuh sibuk apa, ya kan? Orang itu urusannya kelar apa enggak, yang penting urusannya beres ya. Kemudian ada juga perilaku yang semakin konsumtif. Waduh, konsumtif itu apa ya? Perilaku hidup boros. Boros itu kayak gimana? Membeli barang lebih kepada keinginan, bukan lagi kebutuhan. Perempuan mau beli barang, wih, mas lucu gitu kan, wah lucu, beli gitu kan, beli dikit-dikit beli gitu ya, lucu. Parameternya tuh kalau perempuan tuh beli barang lucu loh teman-teman, ya nggak, bener apa bener, ya kan. Ajak makan, nitip makan, mau nitip makan apa, terserah. Perempuan kayak gitu nggak? Iya, bener apa bener? Bener, ya kan. Nah, jadi kalau konsumtif ini lebih mengedepankan ya keinginan ya daripada sekedar kebutuhan. Jadi membeli barang itu ya butuh apa enggak itu nomor kesekian. Yang penting gue punya dulu. Apalagi kalau sekarang banyak toko online yang menawarkan diskon gratis ongkir dari harga 1 juta jadi 10.000 gitu kan. Ya kan? Jadinya apa? Orang-orang tuh pengen berlomba-lomba, apalagi tuh barang-barang branded gitu kan ya. Tahu branded bener apa enggak saya juga nggak tahu ya. Tapi akhirnya apa? Itu diikuti dan timbullah perilaku konsumtif. Terus meningkatnya juga kenakalan remaja. Kenakalan remaja ya. Ya karena tadi ada nilai-nilai budaya asing yang masuk ke kita. Dan secara tidak langsung itu menimbulkan yang namanya perubahan kepribadian ya. Jadi banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari perubahan itu sendiri. Ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Sampai di materi ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami semuanya, sekarang langsung saja kita kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan langsung ke kelompoknya masing-masing. Mejanya disatukan aja ya. Nah nanti Bapak akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan soal-soal evaluasi. Ya, silakan menempatkan diri dulu, gabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke ya, gabung dulu dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, pelan-pelan. Oke. Satukan aja ya. Wah, santai ya, santai. Jangan rusuh, santai aja.
Oke, sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing? Oke, siapkan alat tulisnya. Dan ini ada LKPD dan lembar evaluasi, soal-soal evaluasi. Ya, jadi nanti ada beberapa soal yang ya harus dikerjakan ya sama teman-teman semua. Dan Bapak minta bantuan ketua kelas ya, Arif, untuk bantu Bapak bagikan LKPD dan soal-soal evaluasinya ya. Ini ada kelompok 1 nih. Kelompok 1 mana? Situ ya. Ya, kasih aja Arif. Kelompok 2 ini ke soalnya itu juga tuh. Iya, soalnya juga ya. Kemudian ini kelompok 2 ya, Arif ya. Oke, kelompok 3 dan 4 di sana ya, bantu Bapak ya. Oke. Ada soalnya juga harus diberikan. Baik. Diberikan dulu, Rip. Ya, 3. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya, Rip ya. Ya Pak, sama-sama. Oke, jadi sudah ke kelompoknya masing-masing? Ya, Bapak akan jelaskan dulu teman-teman cara kerja dari proses yang akan kita laksanakan. Di situ teman-teman sudah diberikan yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Di LKPD ini ada petunjuknya di depan. Nanti di situ diisi dulu kelompoknya kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa aja, dan kemudian ada beberapa soal. Nah, soalnya berkaitan dengan gambar nih. Ada gambar 1 perempuan yang bekerja di sektor publik. Kemudian ada gambar yang kedua, munculnya sikap individualis. Dalam hal ini sibuk gadget, ya. Kemudian gambar yang ketiga untuk kelompok 3, toko online ya, toko online yang memudahkan aktivitas masyarakat dalam hal berbelanja. Dan yang keempat, nah ini pos ronda yang sepi, yang sekarang itu siskamling itu ditinggalkan. Nah, di situ ada juga soal-soalnya, ada 3 soal. Silahkan dari gambar tersebut Bapak juga sedikit berikan keterangan untuk lebih memudahkan teman-teman dalam berdiskusi dan kemudian menjawab ya soal-soal di LKPD. Ada keterangannya di situ. Nanti boleh teman-teman cari jawabannya di internet, boleh di buku, boleh ya, dianalisis aja, sederhana aja. Dan Bapak inginnya, karena kita kan satu kelompok ini ada 5 orang, bergantian, karena nanti Bapak akan monitor sejauh mana perkembangan kalian dalam berdiskusi dan menganalisis tema-tema atau masalah yang kalian dapat ya, dampak negatif perubahan sosial yang kalian dapat. Nanti kalau ada masalah, ada kendala, nanti bilang aja ke Bapak ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Itu untuk yang LKPD. Kemudian ada soal-soal evaluasi. Soal-soal evaluasi itu adalah untuk penguatan kita, ya. Jadi nanti materi apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan hari ini nanti akan diuji lagi di akhir. Ya, nanti kita akan bahas soal evaluasi itu di akhir, ya, di bagian penutup setelah berdiskusi, menganalisis tema, masalah, dan nanti ada presentasi juga dari tiap-tiap kelompok. Kalau 5 orang di sini ya nanti gantian aja, tidak usah semuanya yang presentasi 5 orang, cukup 2 orang saja. Nanti silakan teman-teman bermusyawarah, berdiskusi siapa yang akan berpresentasi. Yang penting semua harus bekerja sama, semua harus terlibat dalam proses menganalisis dampak negatif perubahan sosial ini, ya. Sampai di sini sekali lagi bisa dipahami semuanya, teman-teman siswa? Ya, ya sudah, silahkan. Ada waktu kurang lebih setengah jam untuk teman-teman menganalisis, berdiskusi ya. Nanti ada presentasi juga dan nanti tanya jawab. Tanya jawabnya Bapak batasi aja. Tidak perlu terlalu banyak pertanyaan ya, cukup 1 pertanyaan saja. Oke, Bapak sambil keliling ya. Sambil keliling. Ya.
Oke. Kelompok 1 ya? Oke, gimana nih perkembangannya? Lagi ngerjain? Oke ya. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Nanti dibaca dulu aja ya, biar teman-teman tuh nggak bingung banget ngerjainnya ya. Oke, tinggal dulu ya. Masih awal ya. Kemudian ini kelompok 2. Ya. Ketuanya siapa ketuanya? Ada ketuanya nggak? Belum ada. Waduh. Yang penting bagi-bagi tugas aja ya. Jangan sampai ada kerja kelompok yang satu kerja yang lainnya berkelompok, kayak jangan gitu kan. Kerja kelompok ya semuanya kerja itu ya, terlibat ya. Gak ada masalah ya. Nah, ini kan ada keterangan sedikit nih ya. Gak banyak, nanti biar teman-teman baca juga keterangannya biar nggak bingung ya kerjanya ya. Oke ya. Yang lain nyari di internet kayak apa, di buku ya. Jadi biar nggak diem aja gitu ya. Diem aja ngantuk ya. Oke. Kelompok 3. Gimana? Wah, masih pada nulis ini. Mulai nulis. Oke ya. Isi ya Pak? Iya, diisi aja, diisi ya. Diisi, dibaca baik-baik. Nah, tinggal diisi aja ya. Disilang aja. Nanti di akhir akan dibahas ya. Ya, apa yang sudah kita lakukan proses ini. Aman ya? Oke, gantian aja. Kelompok 4 ya. Oke, ada yang ngerjain, ada yang diskusi, ada yang nyari di buku. Bingung Naima? Enggak. Resa, kenapa? Yang presentasi Resa sama Brija. Oh, Naima. Oke, ganti Naima aja. Oke ya. Yang presentasi Naima sama Brija, oke ya. Boleh. Oh ya teman-teman, sambil nanti sambil nanti didiskusikan siapa yang mau presentasi ya. Dari tiap-tiap kelompok tuh harus ada 2 orang lah yang presentasi ya, ditentukan aja. Tadi kelompok 4 itu udah ada Naima sama Efrija ya. Tadinya mau Resa terus ya Naima aja lah Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti boleh tanya-tanya juga, boleh, nggak apa-apa ya. Oke, cari di internet ya. Dianalisis baik-baik biar teman-teman tuh nggak bingung ngerjainnya ya. Kalau misalkan ngisinya ternyata banyak tulisannya, di bawahnya aja nggak apa-apa, yang penting jelas ya. Terus nanti pas presentasi nanti difoto aja teman-teman, biar teman-teman yang kelompok lain itu bisa melihat hasil pekerjaan teman-teman, difoto kemudian di-upload, di-share ke grup sosiologi ya. Nanti biar kelompok 1 yang tampil bisa kelihatan nih hasil pekerjaannya, kemudian bisa dilihat oleh kelompok yang lain. Mekanismenya seperti itu aja ya untuk presentasinya. Oke ya. Satu apa yang mau kerjain 2? Oh, 1 aja. Kalau lebih 1 ya ini berarti sisa ya. Oke. Jadi dibaca juga ya ini soalnya ya, biar nggak bingung ya. Kerjakan baik-baik ya. Bagi-bagi tugas saja. Bingung? Enggak ya? Jangan bingung atuh, jangan bingung-bingung. Ya. Iya, ini pertanyaan LKPD ya. Jadi untuk pertemuan yang sekarang itu lebih simpel sebenarnya teman-teman, karena kalau sebelumnya kan kita buat karya ya, bawa banyak bahan. Ya kadang ada yang menghias, ada yang nempelin, ada yang buat desainnya, kayak kemarin yang main mapping. Kalau sekarang lebih bagaimana kita menganalisa suatu persoalan, dalam hal ini dampak negatif perubahan sosial ya, kemudian mempresentasikannya. Udah cukup ya, lebih sederhana.
Ya. Kelompok 2, siapa yang mau nanti hadir untuk ke depan presentasi? Kirin sama Hilmi ya. Ya, bagi-bagi tugas saja ya. Oke. Soalnya udah dikerjakan belum ya? Belum ya? Nanti kerjakan aja nih sambil dikerjain juga nih. Ya, nih dibaca terus disilang aja ya. Oke. Nah, ini kan daripada diam aja bisa di buku cari materinya, cari jawabannya. Ya, dibaca baik-baik. Ini kenapa nih? Kenapa ketawa apa nih? Waduh. Salah nama. Waduh, tuh temannya sendiri lupa sih, gimana ini? Waduh, sama temannya sendiri lupa, nggak dianggap temen apa gimana gitu ya. Alivia Ramadan. Waduh, Alivia Ramadan. Alivia Rahmawati, Alivia Ramadan gitu ya. Ini gabungan Alivia Rahmawati sama Rizky Ramadan ya, Alivia Ramadan gitu ya. Waduh. Apa pasangan kalian? Waduh, pasangan ya. Kayaknya kalau pasangan Rizky-nya kalah ya. Oke. Oh ya, nanti kalau udah dikumpulin ya, kalau udah beres ya, udah beres presentasi, kumpulin. Ini ada strapless nih ya. Biar apa yang jadi hasil kerja kalian itu gak hilang ya. Ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan ya, ini ada Bapak instrumen penilaian sikap, kerjasamanya, kejujurannya, tanggung jawabnya, dan disiplinnya. Ini kenapa nih? Kenapa ketawa apa nih? Waduh. Salah nama. Waduh, tuh temannya sendiri lupa sih, gimana ini? Waduh, sama temannya sendiri lupa, nggak dianggap temen apa gimana gitu ya. Alivia Ramadan. Waduh, Alivia Ramadan. Alivia Rahmawati, Alivia Ramadan gitu ya. Ini gabungan Alivia Rahmawati sama Rizky Ramadan ya, Alivia Ramadan gitu ya. Waduh. Apa pasangan kalian? Waduh, pasangan ya. Kayaknya kalau pasangan Rizky-nya kalah ya. Oke. Oh ya, nanti kalau udah dikumpulin ya, kalau udah beres ya, udah beres presentasi, kumpulin. Ini ada strapless nih ya. Biar apa yang jadi hasil kerja kalian itu gak hilang ya. Ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan ya, ini ada Bapak instrumen penilaian sikap, kerjasamanya, kejujurannya, tanggung jawabnya, dan disiplinnya. Disiplin itu artinya tepat waktu. Kita kan tadi punya waktu kurang lebih setengah jam ya, jadi harus tepat waktu juga. Ini kalau nggak muat di bawahnya juga nggak apa-apa ya. Ini nanti difoto ya? Difoto, nanti difoto ya. Nanti dibacain nggak? Ya dibacain. Dibaca aja nanti nggak apa-apa. Makanya tulisannya yang bagus. Ya, jadi harus yang bagus gitu, biar enak dibacanya gitu. Ya. Tulisannya. Perempuan biasanya tulisannya tuh bagus-bagus biasanya gitu, tapi nggak jamin juga sih. Ya. Nggak jamin juga ini.
Ya, kurang lebih 10 menit lagi ya teman-teman ya. 10 menit lagi. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, sedikit lagi ya. Masih ada waktu, kurang lebih 5 menit ya. Sudah selesai kayaknya nih. Oke, sudah ya. Kalau untuk soal evaluasi nanti kita akan bahas di akhir ya, setelah kita melakukan proses presentasi ya. Kalau yang sekarang dikerjakan dulu aja LKPD-nya, dijawab dengan baik. Oh, pinjam staples, oke, boleh. Ya. Oke, silakan. Ngapain? Ini udah masuk nih. Ya, straplesnya bergantian aja ya. Oke. Oke. Ya, digabung ya. Ini yang sudah kelompok 2. Yang lainnya belum. Ada 2 lembar ya untuk jawabannya. Ada 2 lembar untuk jawabannya. Itu nanti soal evaluasi nanti ya. Ya. Butuh straplesnya kalian sudah gantian. Kalau yang soal evaluasi nanti aja. Ya.
Belum ya, oke. Gantian ya. Ini juga butuh nih, ya. Oke. Ya, gantian. Oke, kelompok 2. Kelompok 1 siapa yang akan maju presentasi? Alivia sama Rizky. Oke. Alivia sama Rizky ya. Kalau kelompok 2 yang mau maju? Oh, tadi Hilmi sama Ririn ya. Oke. Kelompok 3 yang mau maju untuk presentasi? Siapa? Safik dengan Anggun. Oke, siap. Kemudian ini tadi Naima dengan Efrija ya. Kelompok 4 Naima dengan Efrija. Kelompok 3 Safik dengan Anggun. Kelompok 2 ada Ririn dan Hilmi. Kelompok 1 ada Alivia dan Rizky. Oke, ini kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 sudah ya. Kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 4 yang belum ini. Ya, belum setor. Atau belum mengumpulkan ya. Di foto dulu. Oke, sudah semua? Cek dulu ya. Kelompok 4 juga sudah. Baik, sudah selesai semua dikerjakan tadi untuk LKPD dan analisis dampak negatif perubahan sosial. Silakan untuk yang pertama, langsung saja kelompok 1 maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Ya, ini sudah ditampilkan juga terkait dengan hasil analisisnya ya. Baik, oke, kanan kiri ya, terlihat? Buat kelompok lain terlihat nggak? Terlihat ya? Oke ya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 Ramadan dan ingin mempresentasikan LKPD mengenai perubahan sosial di masyarakat saat ini. Dari gambar ya. Gambarnya nggak kelihatan ya, oke. Diturunkan sedikit ya. Ya. Biar kelihatan semuanya. Nah, Dari gambar di atas ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab. Yang pertama, apabila dianalisis gambaran di atas merupakan perubahan sosial dalam apa? terus Perubahan sosial terjadi adalah perubahan struktur dan peran. Dahulu perempuan seperti di nomor 2 kan diposisikan sebagai makhluk yang lemah. ya. Perempuan di masa lalu hanya bekerja di dalam sektor rumah tangga, namun sekarang juga bisa bekerja di sektor publik. Oke. Peran perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga, namun juga bertindak sebagai wanita karir. Oke ya. Ada ke sini Mas Rizky ya. Ya. Oke, sip. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa hal yang digambarkan di atas dapat terjadi dan apa dampak yang ditimbulkannya? Lakukanlah analisis sebab dengan berdiskusi dan membaca buku. Jawabannya adalah gambaran di atas dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan yang terjadi di dalam bidang pendidikan dan adanya gerakan emansipasi wanita pendidikan yang semakin maju juga mendorong masyarakat untuk bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman serta melihat segala hal yang terjadi secara logis. Dampaknya dari adanya wanita karir.
seperti sekarang ini secara positif bisa membantu keuangan keluarga serta mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Dampak negatifnya adalah berubahnya pola pengasuhan anak ketika kedua orang tua sama-sama bekerja. Anak hanya diasuh oleh pembantu, babysitter atau pengasuh. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan dampak psikologis bagi anak, seperti kurangnya perhatian, kasih sayang, hingga perkembangan kepribadian anak. Dan yang nomor 3 ada bagaimana alternatif solusi yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi dampak negatif perubahan sosial ini. Alternatif solusi yang bisa digunakan apabila muncul dampak negatif seperti ini yang digambarkan pola pengasuhan anak yang berubah adalah dengan memberikan pengertian, pemahaman kepada orang tua agar bisa membagi waktu untuk anak-anak. Sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukan, anak tetap membutuhkan pendampingan orang tua. Berikan kasih sayang dan perhatian yang cukup, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan materi saja. Hal ini menjadi kepentingan agar anak bisa tumbuh kembang lebih baik sesuai arahan dan harapan orang tua. Jadi bisa dibilang tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Alivia dan Mas Rizky berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan perubahan sosial wanita karir ya, kemudian berefek atau berdampak pada pola pengasuhan anak ya. Dari paparan Mbak Alivia dan Mas Rizky mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, mohon izin untuk bertanya kepada kelompok 1. Dari penjelasan Alivia dan Rizky tadi, apakah menjadi seorang wanita karir itu buruk atau kurang baik? Baik, izin menjawab. Sebenarnya pandangan itu bisa berbeda. Namun yang ditekankan di sini sebagai seorang perempuan atau ibu, jangan sampai melupakan kewajiban utamanya mengurus rumah tangga, agar pola usaha asuhan terhadap anak bisa maksimal dan baik. Oke, ada lagi mungkin dari kelompok yang lain? Tidak ada? Cukup ya. Oke. Silakan ditutup Mbak Alivia dan Mas Rizky. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Ya. Bapak menanggapi sedikit terkait tadi yang disampaikan oleh Rizky dan Alivia. Jadi ada yang namanya wanita karir, ya kan? Wanita karir di mana kalau kita lihat dari sisi positif memang tadi ya disampaikan sama Alivia bisa membantu keuangan ekonomi keluarga, ya. Jadi tidak hanya sekedar hanya laki-laki saja yang bekerja di sektor publik, tapi wanita juga. Hanya saja ada yang dikorbankan di sini yaitu pola pengasuhan anak yang berubah. Anak-anak cenderung lebih ditinggal dengan babysitter, pengasuh atau bahkan asisten rumah tangga, ya. Namun senantiasa ada solusi ya kalau kita berusaha mencari suatu hal yang baik. Bagaimana tadi apa yang disampaikan sama Alivia dan Rizky, ada perhatianlah terhadap anak yang cukup meskipun orang tua itu sangat sibuk. Seperti itu ya. Oke. Lanjut, yang selanjutnya adalah kelompok kedua. Silakan untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Ya. Wah, mau berseberangan lagi. Yang mau ngomong pertama siapa? Oke, Reden dulu ya. Ya, dipegang dulu nih. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang didapat dari hasil diskusi kelompok kami. Terdapat gambar dan 3 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, apabila diamati dan dianalisis, gambar di atas merupakan perubahan sosial dalam hal apa? Jelaskan. Perubahan sosial yang terjadi yang mengarah pada perubahan sikap serta pola hubungan bermasyarakat.
Dahulu, sebelum teknologi secanggih sekarang, ketika ada beberapa orang dalam satu tempat yang sama berkumpul, senantiasa ada interaksi yang terjadi secara langsung. Namun, teknologi merubah hal tersebut. Pada saat ini, apabila beberapa orang berkumpul di satu tempat yang sama, lebih sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nomor 2. Mengapa hal yang digambarkan di atas dapat terjadi dan apa dampak yang ditimbulkannya? Lakukan analisis sebab dengan berdiskusi dan membaca literatur. Gambaran di atas dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang teknologi. Teknologi yang semakin maju juga mempengaruhi perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri, khususnya dalam hal berkomunikasi atau berinteraksi. Munculnya sifat individualis seperti yang digambarkan tersebut. Apabila untuk kepentingan pribadi atau berinteraksi di dunia maya, maka jaringan komunikasi individual bisa semakin luas. Namun dalam konteks dunia nyata, hal ini justru bisa melemahkan solidaritas dan rasa kebersamaan antara individu. Sifat individualis juga mengarahkan seseorang untuk bertindak masa bodoh atau acuh dengan kondisi sekitarnya. Nomor 3. Bagaimana alternatif solusi yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi dampak negatif perubahan sosial ini? Lakukan analisis solusi dengan berdiskusi dan membaca literatur. Jawab. Alternatif solusi yang bisa digunakan apabila muncul dampak negatif seperti yang digambarkan atau sifat individualis adalah dengan bijak dan memanfaatkan teknologi yang ada, melatih kepekaan sosial dan membiasakan untuk berinteraksi dengan dasar saling menghormati, mulai membangun kembali rasa kebersamaan yang ada dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar saat berinteraksi tetap terjalin rasa kebersamaan dan menguatkan kekeluargaan. Oke. Dari paparan kelompok 2 dari Mas Hilmi dan Mbak Ririn, ada yang mau menanggapi? Dari kelompok lain? Ya, silakan. Saya. Dari apa yang teman-teman presentasikan, apakah sikap individualis juga bisa mendorong seseorang bersikap pragmatis? Menjawab, bisa saja karena sikap individualis tersebut mendorong seseorang untuk bersikap masa bodoh terhadap kondisi sekitarnya dan melakukan segala sesuatu atas dasar untung rugi semata. Seperti kalau saya membantu kamu, apa ya untungnya buat saya? Seperti itu. Oke. Jadi dari yang tadi disampaikan, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Ya. Silakan ditutup dulu dari Mbak Ririn dan Mas Hilmi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat kelompok 2. Ya, Bapak menanggapi sedikit ya tadi apa yang disampaikan dari kelompok 2. Individualis ya, masing-masing. Terutama dalam hal ini adalah karena gadget. Ya kan, teknologi kan berkembang ya. Tapi teknologi yang sekarang sudah sedemikian canggihnya. Kalau dulu mungkin orang ya ketika kumpul dalam suatu tempat, suatu wilayah tertentu, ya satu tempat lah ya, satu lokasi, biasanya tuh tidak hanya sekedar ya diam-diam saja, tapi ada interaksi yang terjalin. Tapi sekarang kita bisa lihat di halte, ya kan, orang saling nunggu bis atau nunggu angkutan umum, ya kan, itu mereka akan sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, terutama dengan gadgetnya, ya kan. Itu yang bisa dikatakan ya gadget itu memang bisa mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Seperti itu ya teman-teman ya. Yaitu dari kelompok 2, silahkan dilanjut ke kelompok ketiga, silahkan. Oh ya, kalau bisa saran ya, jadi yang presentasi itu deketan aja ya, satu titik di sini misalkan atau di sana boleh gitu. Jadi jangan jauh-jauhan gitu ya. Kalau misalkan lebih luang, kalau di tengah ya di sini aja ya. Ya, silakan Mas Safik dan Mbak Anggun ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang berjudul Toko Online untuk Mendukung Kemudahan Berbelanja. Oke, ini topiknya menarik ini ya buat belanja nih. Apabila di mata dan dianalisis, gambaran di atas merupakan perubahan sosial dalam hal apa? Jelaskan. Jawaban. Perubahan sosial yang terjadi adalah perubahan dalam bidang ekonomi yang juga mengarah pada perubahan sikap atau perilaku masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat sangat kompleks. Salah satunya dalam bidang ekonomi seperti banyak munculnya toko-toko online untuk memudahkan aktivitas belanja. 2. Mengapa hal yang digambarkan di atas dapat terjadi dan apa dampak yang ditimbulkannya? Lakukan analisis sebab dengan berdiskusi dan membaca literatur. Jawabannya, gambaran di atas dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan yang terjadi di khususnya dalam bidang teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Munculnya dan berkembangnya toko-toko online membawa dampak yang baik dan juga kurang baik. Dampak baiknya adalah memudahkan aktivitas belajar. Dulu orang harus dating langsung ke toko untuk membeli suatu barang. Namun sekarang cukup dengan aplikasi toko online via smartphone. Masyarakat lebih mudah dibandingkan memberi langsung ke toko, akan tetapi hal ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Banyak masyarakat yang membeli barang-barang tertentu dengan dasar keinginan bukan kebutuhan. 3. Bagaimana alternatif solusi yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi dampak negatif perubahan sosial ini? Lakukan analisis solusi dengan berdiskusi dan membaca literatur. Jawabannya adalah alternatif solusi yang bisa digunakan apabila muncul dampak negatif seperti yang digambarkan. Perilaku konsumtif adalah dengan bijak dalam memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli toko online. Melatih kebiasaan menabung juga sangat membantu untuk mengurangi perilaku konsumtif. Perlu adanya prioritas dalam hal berbelanja. Utamakan kebutuhan bukan sekedar keinginan. Saat membeli barang, perlu cermat dan tidak asal beli. Rencanakan pengeluaran dengan baik dan bijaksana. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang tanggapan dari kelompok lain? Ya, Resa. Tadi teman-teman sudah menjelaskan secara singkat salah satu dampak perubahan sosial terkait dengan hadirnya toko online dalam memudahkan aktivitas belanja masyarakat. Apakah toko online juga bisa mendorong sikap masyarakat menjadi hedonis? Menjadi hedonis ya. Menarik ini. Gimana? Terima kasih untuk kelompok 4, izin menjawab juga. Bisa sekali. Karena hedon itu sendiri mirip dengan perilaku konsumtif. Hedon itu kan suatu sikap yang selalu ingin mengejar kesenangan sesaat. Kesenangan ya? Oh, kesenangan, Pak. Oke. Lebih ke duniawi. Biasanya kalau ada dalam hal membeli barang atau sesuatu pasti juga lebih didasari oleh keinginan, bukan kebutuhan. Oke. Cukup, Pak. Oke, cukup. Gimana, Mbak Resa? Oke ya. Jadi ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak. Oke, silakan ditutup dari Mas Safik dan Mbak Anggun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Baik, Bapak menanggapi juga apa yang disampaikan dari kelompok 3 ya. Tadi yang menarik di sini tuh adalah toko online ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Toko online. Sekarang banyak nggak toko online? Banyak ya. Kalau teman-teman beli di toko online itu harganya lebih murah katanya. Iya. Kira-kira kenapa ya kok beli bisa lebih murah ya? Tahu nggak? Ya selain karena diskon. Ya gratis ongkir. Ada lagi nggak mungkin? Hah? Iya. Ya kenapa kalau beli langsung lebih mahal? Ya? Karena kalau ya begini teman-teman, kalau misalkan kita beli langsung, tadi kan Mbak Anggun sempat bilang ya, kalau kita beli sekarang barang yang kita ya entah karena keinginan, entah karena kebutuhan kita, itu tuh lebih mudah karena ada toko online. Cukup dengan platform
e-commerce ya, kalau sekarang bilang tuh toko online lah. Itu kita bisa beli apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau di genggaman kita. Kenapa lebih murah di online dibandingkan di tokonya langsung? Karena tidak ada pajak. Kalau toko langsung kan dia itu ada pajak ya. Jadi pajak itu yang kemudian digunakan untuk bayar karyawan, penjaga toko, ya enggak? Kalau di toko online kan nggak ada yang jaga, setiap orang bisa akses gitu kan. Nah, apakah tadi pertanyaan menarik dari Mbak Reza ya, apakah bisa mendorong perilaku seseorang untuk hedon? Hedon itu paham yang lebih mengedepankan kesenangan sesaat, kehidupan yang sifatnya duniawi gitu. Jadi mengejar kesenangan aja bisa ya. Jadi perilaku-perilaku konsumtif sebagai bagian atau dampak dari perubahan sosial itu bisa mendorong ke perilaku yang hedon ya. Makanya kalau ada apa-apa mau beli sesuatu itu jangan asal beli, tapi lihatlah sejauh mana kebutuhan kita ya. Oke, yang terakhir kelompok 4 ya, silakan ada Mbak Naima dan Mas F. Riza. Keempat ya, oke. Nah, ini gambaran keempat. Oke, silakan dimulai ya. Menghadap ke sini ya, Mbak ya. Ya, biar kelihatan gitu ya. Kelihatan sama teman-temannya gitu ya. Oke, gak usah malu-malu, santai aja. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, hasil diskusi dan analisis kesini aja, dari kelompok kami. Kesini, ngadepnya ke sana ya. Oke, santai aja. Oke ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Ada gambarnya juga di sini. Gambarnya itu pos ronda yang sepi dan siskamling tidak lagi berjalan. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Apabila diamati dan dianalisis, gambaran di atas merupakan perubahan sosial dalam hal apa? Jelaskan. Nah, di sini saya melihatnya dan saya menjawab, perubahan sosial yang terjadi adalah perubahan dalam hal budaya, pola sikap, dan perilaku masyarakat. Pada zaman dulu, budaya ronda malam atau siskamling sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan juga menginformasikan hal-hal yang sifatnya darurat, seperti bencana alam. Nah, sekarang sangat jarang sekali ditemui suatu wilayah yang menerapkan siskamling. Pos rondanya bahkan sepi dan tidak ada aktivitas warga lagi yang berronda di malam hari untuk menjaga. Pertanyaan yang kedua, mengapa yang digambarkan di atas dapat terjadi dan apa dampak yang ditimbulkannya? Lakukan analisis sebab dan dengan diskusi dan membaca literar. Gambaran di atas dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan yang terjadi khususnya dalam bidang teknologi, masuknya budaya dan faktor kesibukan kerja. Sekarang banyak siskamling digantikan dengan penggunaan CCTV dan jasa security pada wilayah tertentu. Kemajuan teknologi ini menimbulkan perilaku baru yang di kalangan masyarakat untuk sebagai orang-orang tertentu. Tidak adanya siskamling malah merupakan keuntungan karena mereka yang tidak bertanggung jawab aktivitas kerjanya pada esok hari. Namun jika terus dibiarkan, siskamling tidak akan berjalan. Sudah senantiasa sepi dan lambat laun akan menghilang budaya gotong royong dan menjaga keamanan lingkungan. Kebersamaan warga juga semakin terkikis khususnya dalam rangka menjaga lingkungan sekitarnya dari tindakan kejahatan. Oke, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana alternatif solusi yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi dampak negatif perubahan sosial ini? Lakukan analisis solusi dengan berdiskusi dan membaca literatur. Nah, alternatif solusi yang bisa digunakan apabila muncul dampak negatif seperti yang digambarkan. Nah, ini tuh terkikisnya budaya gotong royong siskamling atau pos ronda adalah dengan menghidupkan kembali kegiatan ronda malam atau siskamling ini. Nah, bangun kesadaran dalam diri masing-masing akan pentingnya gotong royong menjaga lingkungan sekitar dengan cara yang sederhana.
Kebersamaan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan lingkungan bisa tetap terjaga. Budaya ronda malam juga bisa tetap terjadi di tengah arus perubahan sosial. Oke. Cukup. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Saya Pak. Ya, silakan Saskia. Pemaparan yang tadi teman-teman sampaikan, saya mau minta penjelasan lebih lanjut terhadap hilangnya siskamling dengan semakin rendahnya nilai-nilai kebersamaan masyarakat. Oke, ya. Jadi perubahan sosial terhadap siskamling yang dimana menghilangkan unsur-unsur kebudayaan di masyarakat, ya, kebersamaan dalam masyarakat. Oke, saya izin menjawab dari saudari Saskia. Maksudnya begini, siskamling kan bisa dijadikan tempat warga berkumpul dan berinteraksi, khususnya dalam menjaga hal lingkungan ya. Apabila siskamling tidak lagi berjalan, maka yang ada salah satunya bentuk aktivitas positif yang akan hilang. Itulah yang dimaksud kami seperti memudarnya nilai-nilai kebersamaan di masyarakat. Oke, gimana Mbak Saskia? Ada feedback? Cukup ya. Oke, silakan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke ya, silakan ditutup Mbak Naima dan Mas Efrija. Sekian dari kelompok kami yang memprestasikan pos ronda. Pos ronda ya? Ya, Pak. Pos ronda ya. Siskamling. Siskamling ya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, menanggapi ya penampilan dari kelompok 4 yang terakhir di pertemuan hari ini. Jadi tadi kita berbicara tentang dampak ya. Salah satu dampaknya adalah terkikisnya nilai-nilai kebudayaan kita. Salah satu budaya kita itu yang sudah ada lama dalam lingkungan kita itu adalah budaya gotong royong, siskamling ya, menjaga keamanan lingkungan kita. Dan sehubungan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita, di mana muncul pekerjaan-pekerjaan tertentu ya kan. Tadi disampaikan oleh Mas Efrija, banyak orang yang beranggapan ketika mereka nggak ronda itu keuntungan. Karena apa? Wah, mungkin mereka harus kerja pagi-pagi dan itu nggak ganggu kekerjaan mereka begitu kan. Jadi banyak sekali orang yang sekarang itu punya alasan lah ketika diajak ronda gitu kan. Besoknya sibuk, besoknya harus kerja, anaknya di rumah sendirian, istrinya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi kalau ditinggalin ya nggak tega juga gitu kan. Akhirnya apa? Nggak ronda. Bahkan kalau yang suka ikut ronda terus dijadikan tuan rumah ya, artinya biasanya kan ada yang ngasih makanan, ngasih kopi gitu kan. Itu ya cuma sekedar ngasih uang aja gitu kan, tapi tidak terlibat langsung karena tadi ya mungkin sekarang udah ada satpam kok gitu, udah ada security kok gitu kan. Bahkan udah banyak CCTV kok gitu. Jadi ya seperti itulah gambarannya, di mana lambat laun dampak negatif dari perubahan sosial, terkikisnya juga budaya gotong royong, terutama dalam hal ini adalah siskamling ya. Oke, itu sudah penampilan semua ya dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya kan. Apa yang bisa kita pahami, kita evaluasi dari proses pembelajaran hari ini? Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan, menyenangkan. Menariknya di mana? Dapat mengetahui Pak. Dapat apa? Cara menjelaskan apa? Materinya gitu kan, bisa membantu kita untuk berpikir kritis ya. Nah, berpikir kritis, menganalisa suatu persoalan, dalam hal ini adalah dampak negatif dari perubahan sosial begitu ya. Kemudian ya tadi sudah ada soal-soal evaluasi ya kan, soal-soal evaluasi. Coba dicek dulu soal-soalnya. Iya. Oke, Bapak juga di sini ada ya, ada soal evaluasi di sini ya. Nah, oke, sudah dikerjakan? Ya. Oke, kita lihat dulu soal-soal evaluasinya. Ya, oke. Untuk yang nomor 1 jawabannya apa? Soal evaluasi. Ya, jawabannya A ya. Oke, terus yang nomor 2? B ya, oke. Yang ketiga? C.
C, oh ABC, oh bisa ABC ini ya. Kemudian yang keempat. E. Coba lihat dulu E ya. Oke, bener E ya. Yang kelima. D ya, proses industrialisasi. Oke, bener B ya. Ya ini udah paham semua ya berarti ya. Pada titik ini teman-teman sudah memahami semua materi dari pembelajaran hari ini ya. Tadi ada yang bilang menarik juga untuk evaluasinya ya kan. Kemudian menganalisa suatu persoalan dan pada akhirnya mencarikan alternatif solusi dari masalah itu sendiri ya. Kemudian Bapak juga memotivasi teman-teman semua di sini. Pesan ya. Kembali lagi Bapak ingin memberitahukan bahwa perubahan itu senantiasa ada dalam kehidupan keseharian kita ya. Jangan sampai apa? Terbawa oleh arus perubahan yang sifatnya negatif. Makanya kalau bisa nih kita berusaha untuk memahami, menganalisis, memberikan alternatif solusi dan nantinya apa? Kita bisa membantu memecahkan masalah yang ditimbulkan dari perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Jadi harapannya seperti itu ya. Pembelajaran hari ini menarik, baik ya. Kalaupun nanti ada kesempatan-kesempatan lain, kita bisa sharing lagi, diskusi lagi dengan materi-materi yang lainnya. Oke? Sampai di sini sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu kita rapikan dulu ya tempat duduknya, kembali ke awal ya. Oke ya. Oh ya, LKPD-nya tadi belum dikumpulkan ya. Nah, LKPD dan kemudian soal-soal evaluasinya dikumpulkan dulu ya. Biar nggak lupa. Udah, oke. Udah beres? Ya sudah. Sudah beres? Oke, sudah ya. Udah ada soal evaluasi juga. Sudah beres? Oke, kelompok 3 sudah beres? Oke, makasih. Ya, sudah rapi semua ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan proses pembelajaran hari ini dengan lancar, dengan baik ya. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita, pelajaran sosiologi hari ini, kita kembali lagi berdoa ya. Silahkan kepada Ketua Kelas Muhammad Arif untuk memimpin berdoa. Sebelum ditutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bapak dan terima kasih ya. Bapak pamit ya. Ya, sama-sama.